Alhamdulillah, kita di hari ini pertemuan ke-13 di pembahasan kitab Syarh Qatrun Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan ini, alhamdulillah kita masuk di pembahasan baru setelah selesai dari pembahasan nawasib al-mudhari, penasab fi'il mudhari. Sekarang kita masuk di jawazim, penjazam fi'il mudhari. Dan jika ini selesai, maka kita selesai dari penyakit yang masuk pada fi'il. Setelah itu kita akan fokus sampai ujung pembahasan isim. Pembahasan isim. Kita lihat qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala fa'in saqatatil fa ba'da talab wa qusida bihil jaza juzima. Maksudnya ini alat penjazam yang pertama. Alat penjazam yang pertama. Kalau hilang fa setelah tolab, kan kalau kemarin kan kalau ada tolab kemudian ada fa, maka fi'il mudhari'nya dia apa? Ada tolab kemudian ada fa, fi'il mudhari'nya diapain? Dinasab. Yang menasabnya apa? Mudmaratan. Sekarang ada tolab tapi tidak ada fa. Itu masalah lagi. Ternyata bacanya lain lagi. Kalau ada hilang fa-nya setelah tolab dan dimaksudkan fi'il itu sebagai jaza, sebagai balasan dari yang sebelumnya, maka juzima, fi'il itu dijazam. Kalau antum bertanya, yang menjazamnya apa? At-tolab, yang hilang fa-nya. Jadi ini Masya Allah, kalau ada fa-nya, fa sababiyah, dinasab dengan an-mudmaratan. Kalau tidak ada fa, malah dijazam. Tapi syaratnya harus ada tolab. Dan dimaksudkan fi'il itu adalah sebagai apa? Balasan dari sebelumnya. Ini Masya Allah. Ini alat penjazam yang pertama. Kan yang biasa kalau alat penjazam itu kan ada penjazam satu fi'il, ada penjazam dua fi'il. Penjazam satu fi'il adalah lam, lamma, alam, alam, malamul, amr, la, nahi. Kan cuma itu saja. Ya kan? Sekarang ada lagi yang baru. Alat penjazam yang baru adalah at-tolab. Tapi syaratnya tidak boleh ada fa. Karena kalau ada fa jadi alat, jadi fi'il mudhari'nya dinasab dengan ad-mudmaratan. Paham ya? Ini juga sudah disinggung di mutammimah. Ya. Nah, contoh qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, qul ta'alu. Lihat, ta'alu fil amr. Itu tolab. Itu tolab. Atslu. Kalau ada fa-nya, fa'atsluwa. Karena ada waw yang dihilangkan ini. Fa'atsluwa. Kalau ada fa-nya, tapi karena sini tidak ada fa-nya, maka atslu majzum dengan penghilangan waw. Karena dia fi'il mudhari mutal akhir. Anda paham ini? Selesai. Wa syartul jazmi ba'dan nahi. Syarat di jazmnya setelah nahi. Kan selama ini kan kita cuma tahu kalau ada la nahi maka di jazm. Ternyata ada syaratnya. Tidak semua langsung bisa di jazm kalau ada la nahi. Ada syaratnya. Apa itu? Sihatu hululi in la mahallahu. Sah bisa menggantikan tempatnya in la. Iya. Syarat menjazam setelah nahi. Setelah nahi. Maka bisa digantikan oleh apa? In la. Ini seakan-akan kalau kita melihat hanya di sini tanpa ada penjelasan dari Ibnu Hisham, seakan-akan ini maksudnya pembahasan untuk la nahi setelahnya dijazam fi'il setelah nahi. Bukan. Ini kalau kita langsung baca begini matannya. Ternyata yang belum maksudkan adalah yang masih tolab tadi. Paham? Kan setelah tolab kalau hilang fa-nya diapain? Dijazam. Nahi termasuk tolak. Masih sambung ke situ. Bukan ini pembahasan la nahinya. Nahi itu termasuk apa? Tolak. Sekarang, apakah setelah la nahi dan fi'il yang dijazam dengan la nahi boleh langsung fi'ilnya dijazam? Kan dia termasuk tolak kan? Beliau bilang boleh,
boleh dengan syarat dia bisa digantikan tempatnya dengan in la. Lihat contohnya. Lihat contohnya dulu, baru antum bisa pahami. La tadunu minal asadi taslam. Jangan kamu dekat dari singa. Ini kan larangan. Taslam. Kamu akan selamat. Jangan kamu dekat dari singa. Kamu akan selamat. Coba gantinya gantilah dengan inlah. Inla tadunu minal asadi taslam. Tapi munculkan tadununya, munculkan wawunya. Karena inla ini la nafi, bukan lagi la nahi. Kan tadi la tadunu majzum kan? Dengan apa itu? Dengan penghilangan wawu. Kan asalnya tadunu. Masuk la nahi langsung langsung apa? La tadunu. Begitu. Sekarang antum gantikan la ini menjadi siapa? In la. In syartiyah sama apa? La nafi, bukan la nahi. Maka kembalikan wawunya. In la tadunu minal asadi taslam. Kalau kamu tidak dekat kepada singa, kamu akan selamat. Kalau kamu tidak dekat kepada singa, kamu akan selamat. Bisa digantikan? Bisa? Sekarang, kata beliau rahimahullah, bihilafi yakuluk. Berbeda dengan yakuluk. Coba bilang, la tadnu minal asadi yakulka. Jangan kamu dekat dari singa, dia akan memakanmu. Coba antum gantikan, kan tadi syaratnya bisa digantikan oleh siapa? In la. Coba ganti. Sekarang kan pas maknanya ini. La tadnu minal asad. Jangan kamu dekat dari singa. Yakulka. Begitu kalau asalnya kan? Dia dijazm dengan tolak. Diawali oleh nahi. Tapi di sini tidak boleh. Tidak boleh antum baca begitu. Tidak boleh antum baca yakulka. Tapi tetap antum baca apa? Yakuluka. Kenapa? Karena la tidak bisa digantikan dengan siapa? Inla. Coba gantikan dulu supaya antum bisa. In la tadnu minal asadi yakuluka. Kalau kamu tidak dekat kepada singa, dia akan memakanmu. Kalau kamu tidak dekat dengan singa, dia akan memakanmu. Bisa nggak? Kalau kamu tidak dekat, dia akan makan. Jadi harus dekat supaya tidak dimakan. Itu nggak diinginkan oleh pembicara. Enggak, dia larang dekat supaya tidak dimakan. Makanya ini tidak bisa. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh Ibnu Hisham di sekarang ini? Kita sebelumnya di mutamimah, kita cuma katakan kalau ada tolab, maka fi'il majzum setelahnya. Siapa yang menjazmnya? Tolab. Termasuk siapa tolab? Nahi. Ternyata khusus nahi ada syarat lagi. Harus la itu bisa digantikan oleh siapa? In la. Kalau tidak bisa, tidak cocok maknanya kalau dia ganti, maka tidak menjazm. Paham? Jadi kesimpulannya tidak semua tolab dengan nahi dijazm fi'il setelahnya. Tidak. Harus terpenuhi syaratnya. Yaitu la itu bisa digantikan oleh siapa? In la. Ada paham ini? Dipahami ini? Ini harus pisahkan. Jadi kita masih sambungkan pembahasannya dengan tolab ini. Belum masuk pembahasan lana nahi. Paham kan? Iya, masih pembahasan dia tolab. Menjazm. Khusus dia la nahinya bisa digantikan oleh siapa? In la. La-nya la nafi. La-nya la nafi. Jelas kan? Selesai. Kemudian setelah itu beliau bahas berikutnya. Wa yujzamu aidon bilam. Kalau ini mudah, tolabnya ini yang sulit. Tolabnya yang sulit. Dijazm juga dengan lam. Nah lam yalid walam yulad. Walamma nah lamma yaqdi. Wabil lam. Wala at-tolabiyataini. Bisa juga dia dijazm dengan lam dan la at-tolabiyatain. Beliau bilang tolabiyah karena la itu tolab juga kan? Liyaktub. Hendaklah dia menulis. Tolab. Demikian pula la taktub. Tolab juga? Tolab juga. Makanya tabir dengan pendek. Ya, alhamdulillah. Nah, liyunfiq, liyaqdi, la tusyrik, la tu'akhidna. Kenapa 4 contohnya?
Karena ini kalau dari bawah ke atas namanya doa, kalau dari atas ke bawah namanya apa? Amr. Kan dua ada? Misalnya ini, lium peko, ini dari atas ke bawah. Apa antum bilang? Amr. Liyaqudi, ini dari bawah ke atas, namanya apa? Doa. La tusyrik, dari atas ke bawah. Nahi. Nahi. Ya, ini bukan amr, ini nahi. Nahi juga tolak. Tapi kalau dari bawah atas ke bawah namanya apa? Nahi. La tu'akhidna. Doa. Doa. Ada paham ini? Jelas atau belum? Fadli. Hah? Maksudnya orang yang lebih tinggi, kalau yang memerintahkan lebih tinggi daripada yang diperintahkan, maka namanya perintah, amr. Nah, kalau yang memerintahkan dari bawah, yang lebih rendah ke atas, yang lebih tinggi, namanya bukan perintah. Masa nu perintah bosmu? Paham Fadli? Beraninya itu kita perintah kepala sekolah tak? Bukan, tapi kita meminta. Paham Pak Fadli? Dipaham tak? Kalau dari murid ke antum, apa namanya? Murid tak suruh ki, tulis ke Ustaz. Apa dia bilang itu? Apakah dia perintah? Amar namanya, bukan perintah, karena beradab. Tapi dia meminta, memohon untuk dituliskan. Tapi kalau antum yang suruh, muridnya, tulis. Apa itu dibilang? Amar. Dipahami ini? Sama juga dengan larangan. Kalau yang melarang lebih tinggi daripada yang dilarang, namanya nahi. Tapi kalau yang lebih rendah melarang yang di atas, namanya apa? Doa. Beradab begitu. Iya, kalau sama, sudah lewat dulu. Bagaimana kalau sama kedudukannya? Semua kita ini sama, teman semuanya. Apa namanya? Hah? Kan kalau dari atas perintah, dari bawah doa, dari sama? Iltimas, meminta tolong. Paham gak ini? Iltimas. Iya. Selesai. Selesai menjazam satu fi'il. Wa yajzimu fi'lain, dan menjazam dua fi'il. In wa idma wa ayun wa aina wa anna wa ayyana wa mata wa mahma wa man wa ma wa haitsuma. Satu kali saja. Ini kan mudah. Tidak ada sulitnya kalau itu saja tadi, tolap saja. Satu masalahnya di sini, cuma tolap saja. Yang lainnya mudah. Ya, ini menjazam dua fi'il. Tinggal contoh. Iya sya'yudhibukum wa may ya'mal su'an yujza bih. Nah, mudah sekali kan? Iya. Terus manansakh, fi'il pertama. Min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha, na'ti fi'il kedua. Wa yusammal awwal syarton. Yang pertama dinamakan dengan fi'il syarat. Wa tsani jawaban wa jazaa. Yang kedua namanya fi'il sebagai jawaban dan balasan. Paham gak ini? Terus bagaimana kalau jawabannya tidak cocok menjadi jawaban? Misalnya bukan fi'il mudhari. Apa harus antum lakukan? Atau bahkan dia isim. Apa harus antum lakukan? Ini. Wa idza lam yasluh al-jawabu. Kalau tidak cocok jawabannya limubasyaratil ada, untuk langsung menjawab alat itu, kurina bil fa. Maka gampang, gandengkan saja dengan fa. Kalau tadi yang jatuh fa itu yang di atas. Kalau ini, kalau tidak bisa menjadi jawab, masukkan saja apa? Fa. Lihat. Wa iyam saska bi khairin huwa ala kulli syai'in qadir. Kan seharusnya begitu. Huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa enggak huwa langsung menjadi jawaban? Tidak bisa, karena dia bukan fi'il mudhari. Maka pakaikan apa? Fa huwa ala kulli syai'in qadir. Paham? Ya, au bi idal fujaiyah. Kalau bukan dengan fa, maka boleh dengan idal fujaiyah. Boleh. Idza yang bermakna faja'ah, tiba-tiba, dan ini khusus pada jumlah ismiyah, tidak masuk pada jumlah apa? Fi'liyah. Nah, wa in tusibhum sayi'atum bima qaddamat aydihim. Ini fi'il syarat. In tusibhum. Kemudian jawabannya hum yaqnatun. Itu jawabannya. Dan tidak bisa menjadi jawab, maka sambungkan dengan apa? Idza hum yaqnatun. Paham kan? Itu jawabannya. Mudah syarah. Kata beliau rahimallahu ta'ala lamman qadal kalamu ala ma yunsabul fi'il al-mudhari'a. Tatkala selesai pembicaraan atas apa yang menasab fi'il mudhari, ala ma yansibul fi'il al-mudhari, atas apa yang menasab fi'il mudhari,
syara'tu fil kalami ala ma yajzimuhum, maka saya memulai berbicara terhadap apa yang menjazamnya. Wal jazimu darban, alat yang menjazam itu ada dua. Jazimun li fi'lin wahid, ada yang menjazam satu fi'il, wa jazimun li fi'ilain, dan ada yang menjazam dua fi'il. Anda paham ini? Itu terbagi dua. Al jazim li fi'il wahid khamsatu umur. Yang menjazam untuk satu fi'il itu ada 5 perkara. Ada 5 perkara yang menjazam satu fi'il. Ahaduha, salah satunya at-talab. Ini tadi yang pertama sekali. Salah satu yang menjazam satu fi'il adalah at-talab. Tapi kenapa bilang 5 ya? Pada lama nanti ada ini. Ada ya penjelasannya. Wa dzalika annahu idza taqaddama lana lafdun dal ala amrin aw nahyin aw sifham aw ghairi dzalika minan wa'id talab. Masyaallah. Demikian itu apabila ada yang mendahului kita, maksud ucapannya, ada lafaz yang menunjukkan atas amar atau nahi atau istifham atau selain itu dari alat-alat talab, dari jenis-jenis talab yang 8. Wa ja'a ba'dahu fi'ilun mudhari. Datang setelahnya fi'il mudhari mujarradun minal fa, kosong dari fa. Dipersyaratkan itu. Karena kalau ada fa dinasab. Ini kosong dari fa. Wa qusida bihil jaza, dan dimaksudkan dengan sebagai balasannya, yaitu dari sebelumnya. Fa innahu yakunu majzuman bidzalika talab. Maka dia menjadi majzum dengan talab itu. Lima fihi min makna syarti, karena ada dalam talab itu ada makna syaratnya. Ya kan? Misalnya tadi dalam ayat, ta'al kemari. Ta'alau kemari. Berarti ada makna apa? Syarat. Itu rahasianya kenapa dijazm. Karena dalam tolab itu ada sebab. Ada makna syarat. Sebagaimana kalau ada alat syarat, fi'il dijazm. Maka demikian pula kalau ada makna apa? Syarat. Fi'il juga dijazm. Ini Masya Allah. Ini namanya faedah. Kenapa dijazm setelah tolab? Karena pada tolab itu ada makna syarat. Wa na'ni biqasdil jaza. Yang kami inginkan, kami maksudkan dengan tujuan jaza, balasan. Annaka tuqaddiruhu musabbaban an dzalikal mutaqaddim. Itu antum takdirkan dia disebabkan oleh apa yang telah lewat itu. Ya kan? Lihat ayat tadi. Qul ta'alu, katakan kemari. Atlu, kalau kalian kemari saya akan bacakan. Sebab ini dibacakan kenapa? Karena dia datang. Anda paham ini? Anda paham ini kan? Karena dia menjadi apa? Disebabkan oleh apa yang sebelumnya. Kama anna jazaa'a syarti, sebagaimana balasan daripada syarat, musabbabun an fi'il syarti, disebabkan oleh fi'il syarat. Lihat tak? In tusafir, usafir. In tusafir, usafir. Kalau kamu safar, saya akan safar. Jadi saya safar kenapa? Karena kamu safar. Berarti sama ini. Ta'alau atlu. Kemari saya akan bacakan. Sebabnya dibacakan. Kalau dia apa? Kemari. Antum bisa paham ini? Berarti sama. Iya, sama bentuknya. Wadhalika qawli ta'ala, demikian itu seperti firman Allah Ta'ala, Qul ta'alau atlu. Ini selalu contohnya. Taqaddamat tolab wa ta'alau. Ada tolab mendahulunya, itu ta'alau. Wa ta'akhkhara al-mudhari al-mujarrad min al-fa. Dan diakhirkan fi'il mudhari yang kosong dari apa? Fa wa huwa atlu, yaitu atlu. Wa qusida bihil jaza, dan ini dimaksudkan dengan ada balasan. Kalau kemari saya baca balasannya. Idil makna, karena maknanya ta'alau fa in ta'tuni atlu alaikum. Kemari, kalau kalian kemari maka saya akan bacakan kepada kalian. Fatilawatu alaihim musabbabatun an maji'ihim. Maka bacaan atas mereka itu disebabkan karena kedatangan mereka. Paham kan? Falidzalika juzima, oleh karena itu dijazm. Wa alamatu jazmihi hatfu akhirih. Tanda jazmi adalah penghilangan huruf terakhirnya, wahul waw, yaitu dia adalah huruf waw. Dia adalah huruf waw. Wa qauli syair, dan berkata penyair, kifa nabaki min dzikra habibin wa manzili bisiktil li wa bainad dakhuli fahaumali. Mana dia? Nabaki. Itu dijazm dengan penghilangan ya. Mana tolap yang mendahulinya? Kifa fil amr. Paham ini? Fil amr. Wa taqulu mengatakan itini ukrimka. Datanglah kepadaku, saya akan muliakan kamu. Lihat. Wahal ini amr fil amr ya. Ija sama. Wahal tatini
tuhadditska. Apa ini? Apa? Istifham. Iya. Kemudian wala la takfur tadkhulil jannah. Kalau ini apa? Nahi. Kan ini nahi. Antum pahami kan? Iya. Walau kanal mutaqaddim nafian aw khabaron musbatan lam yujzam al fi'lu ba'dah. Kalau yang mengawalinya adalah penafian atau khabar. Tahu khabar? Maksudnya bukan tolab, bukan khabar di sini khabar mubtada. Maksud khabaron di sini adalah apa? Bukan insya, bukan tolab. Yang 8 itu. Paham gak ini? Maka lam yujzam al fi'lu ba'dah. Maka tidak dijazam fi'il setelahnya. Fal awalna, maka yang pertama contohnya ma ta'atina tuhadditsuna. Ya, ma ta'atina tuhadditsuna. Paham gak ini? Birob itu haditsuna wujuban. Dirofa tuhadditsuna secara wajib. Kenapa? Wala juzulaka jazmun. Tidak boleh untuk jazm. Kenapa bisa di sini? Karena nafi. Kan syaratnya harus apa? Tolab. Ini kan nafi, nafi. Tidak boleh dijazm. Iya. Wa qad ghalita fi dzalika sahibul jumal. Dan telah salah dalam hal ini penulis al-jumal. Penulis apa? Al-jumal, yaitu Az-Zajaji. Ia menulis al-jumal. Perkataan yang kedua nah, anta ta'tina tuhadditsuna. Kenapa tidak bisa ini? Ini jumlah khobariyah, bukan apa? Tolabiyah. Maka tetap dibaca tuhadditsuna. Birob itu haditsuna wujuban bittifaqin nahwiyin. Dengan dirob tuhadditsuna secara wajib sepakat ahli nahwu. Amma qaulul Arab, adapun ucapan orang Arab, ittaqallaha amru'un wa fi'ila khairan yusab alaih. Gimana ini yusab? Padahal ini jumlahnya khobariyah ini. Ittaqullaha amru'an, ittaqallaha amru'un, seorang bertakwa kepada Allah, wa fa'ala khairan, bukan fi'ila, wa fa'ala khairan, dan dia melakukan kebaikan. Jumlah apa ini? Semua ini kan jumlah khobariyah, tapi kenapa ini yusab alaih? Nah, dia bilang bil jazmi, di jazm. Kenapa dia jazm? Fawajhuhu, maka sisinya kenapa mereka jazm? Anna taqallah wa fa'ala in kana fi ilain madiyain dhahiruhumal khabar. Bahwasanya kata ittaqo dan fa'ala walaupun keduanya fi'il madi, dhahirnya adalah khabar. Paham dhahirnya khabar? Harus pahami baik-baik ini dhahirnya khabar maksudnya apa? Dia bukan insya. Bukan tolak. Illa annal murad bihim at-tolak. Hanya saja yang diinginkan dengannya adalah apa? At-tolak. Karena kadang datang lafaz itu bentuknya khobar tapi maknanya apa? Tolak. Ini sebenarnya adalah maknanya adalah ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Yusab. Kamu akan diberi apa? Pahala. Begitu. Lihat takillah amrun. Waliyat al-khairan. Itu takdirnya. Wal makna, hendaklah seorang bertakwa kepada Allah dan berbuat melakukan kebaikan, baru jawabannya yusab alaih. Dia akan diberi pahala atasnya. Wa kadzalika qaulu ta'ala hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Sama ini. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Semua ini apa ini? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Ya kan ini kan khobariyah ini. Tapi kenapa setelahnya yaghfir lakum? Kan begitu. Kenapa dijazm? Padahal ini adalah khobariyah. Sama ini, sama dengan tadi ceritanya. Ini sama dengan litu'minu billahi. Hendaklah kalian beriman kepada Allah. Yaghfir lakum. Paham ini? Bentuknya sama. Kata Allah rahimahullah ta'ala, fajuzi ma yaghfir. Dijazam yaghfir. Li'annahu jawab liqaulihi tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna. Tahu sampai akhir? Liqaunihi fi makna aminu wa jahidu. Karena tu'minu itu berada dalam makna aminu, wa tujahidun bermakna apa? Jahidu. Paham? Walaisa jawaban lil istifham. Tapi ingat, bukan jawaban untuk istifham hal adullukum. Bukan, itu terlalu jauh. Karena bukan hendak sekedar menunjukkan. Kalau sekedar menunjukkan belum tentu diampuni dosa.
Paham kan? Kan hanya hal adulukum. Kalau jawaban dari itu, maukah kalian saya tunjukkan? Apakah kalau ada orang menunjukkan seseorang kepada sesuatu, apakah akan langsung diampuni dosanya? Tidak. Dia beriman, baru diampuni dosanya. Makanya bukan jawaban dari istifham itu. Li'anna ghufranad dzunub, karena pengampunan dosa la yatasabbabu an nafsid dalalah, tidak disebabkan oleh penunjukan itu semata. Harus ada penunjukan kemudian dia beriman. Bal anil iman wal jihad, bahkan sebabnya karena adanya iman dan adanya apa? Jihad. Paham gak ini? Kemudian kata beliau rahimahullah taala berikutnya, walau lam yuqsad bil fi'lil waqi ba'da talab al jaza, kalau tidak dimaksudkan dengan fi'il yang terletak setelah tolap itu jaza, balasan, maka imtana jazmuhu, maka tidak boleh juga dijazm. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, ambil dari harta mereka sebagai sedekah yang akan mensucikan mereka. Ini bukan balasannya, karena Nabi tidak mensucikan mereka. Ambil hartanya, sucikan mereka. Kan begitu seharusnya jawabannya. Ini bukan. Paham gak ini? Iya, ini bukan sebagai jawabannya. Fatutahhiruhum marfu'un bittifaqil qurra. Tutahhiruhum itu diropa berdasarkan kesepakatan siapa? Ahli qiraah. Wa in kana masbuqan bitolab, walaupun dia diawali oleh tolab, yaitu wahwa khud. Itu kata apa? Khud likaunihi laisa maksudan bihi makna, karena tidak dimaksudkan dengannya makna. In ta'khud minhum shadaqatan tutahhirhum, kalau kamu ambil dari mereka sedekah, maka kamu akan mensucikan mereka. Kan bukan begitu. Wa innama urid, tiada lain yang diinginkan. Khudh min amwalihim shadaqatan mutahhiratan, ambil dari harta mereka sedekah yang mensucikan. Paham gak ini? Sedekah yang mensucikan. Jadi shadaqatan tutahhiruhum, jumlah tutahhiruhum i'rabnya adalah na'at. I'rabnya adalah apa? Na'at. Dan cocok juga memang, karena shadaqatan adalah nakiro. Ya kan? Kan jumlah setelah nakiro, i'rabnya na'at. Jadi bukan balasan, i'rabnya na'at. Kemudian kata beliau rahimahullah, fa tutahhiruhum sifah li shadaqah. Ya kan? Walau quri'a bil jazmi ala ma'nal jaza lam yamtani fil qiyas. Walaupun dibaca dengan jazm di atas makna sebagai balasan dari sedekah yang mereka keluarkan, ini sebenarnya tidak terhalangi kalau secara kias. Tapi kan dalam Al-Quran kita tidak kias, tapi riwayat. Dalam Al-Quran kita tidak mengamalkan kaidah bahasa yang secara umum langsung kiaskan dengan kaidah yang lain. Tapi dalam Quran adalah riwayat. Kalau dibaca begitu ya riwayat. Kama quri'a qauluhu ta'ala, sebagaimana dibaca firman Allah Ta'ala, fahabali min ladunka waliyan yarithuni. Biropa. Dibaca yarithuni diropa. Ala ja'li yarithuni sifah li waliya. Itu dia jadikan yarithuni sebagai sifat untuk apa? Waliya. Wabil jazmi ala ja'lihi jaza'anil amr. Kalau dibaca jazm, yaitu dia dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai balasan untuk amar. Jadi dia baca dua itu. Fahabali min ladunka waliyan yarithni. Dan juga apa? Yarithuni. Paham gak ini? Diropa. Yaitu sebagai sifat, bukan jawaban. Kemudian dibaca jazm sebagai balasan untuk amar. Fahab. Wahada bikhilafi qaulika, ini berbeda dengan ucapan antum. Itini birajulin yuhibbullaha wa rasulah. Datangkan kepadaku seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Gimana ini? Ini berbeda. Ini tidak ada balasan sama sekali. Ya kan? Datangkan kepadaku memang perintah. Seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ada nggak balasannya? Ada nggak balasannya? Tidak ada. Maka ini beda. Ini tidak boleh dua. Kalau tadi kan masih boleh. Kalau ini tidak boleh. Fa innahu la yajuzu fihil jazm. Sungguh pada kalimat ini tidak boleh padanya jazm. Li'annaka la turidu anna mahabbata rajuli lillahi wa rasulihi musabbabatun anil ityani bih. Karena antum tidak inginkan bahwasanya kecintaan seorang kepada Allah dan Rasulnya tidak disebabkan dari dia datang. Iya kan? Kan dia cuma datangkan seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Bukan karena dia mencintai, karena dia datang dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Bukan itu sebabnya. Kama turidu fi qaulika, sebagaimana kamu inginkan dalam ucapan kamu, itini ukrimka. Beda ini. Kalau ini betul. Datang kepadaku, saya akan muliakan. Sebab dimuliakan kenapa?
Karena datang jadi beda. Bil jazmi, kalau ini dengan jazm. Li'annal ikram musabbabun al-i'tiyan. Karena pemuliaan disebabkan karena dia datang. Wa inna ma'arotta i'tini birojulin mausufun bihadis sifah. Yang antum inginkan dalam contoh tadi itu, i'tini birojulin yuhibbullaha wa rasulah. Yang antum inginkan apa? Datangkan seorang yang disifati dengan sifat itu. Wa'alam, kemudian ketahuilah. Annahu la yajuzul jazmu fi jawabin nahi. Bahasanya tidak boleh dijazm dalam jawaban nahi. Illa bisyar, kecuali dengan syarat. Ayasihat takdiru syartin fi maudi'ihi. Harus bisa ditakdirkan syarat pada tempatnya. Karena tadi kan dijazm kan ada makna syarat. Itulah kenapa tadi dipersyaratkan harus ditakdirkan oleh siapa? Illa. Tapi ini khusus nahi saja. Bahwa tidak boleh jazm pada jawaban nahi. Khusus dia saja. Kalau yang lainnya tidak harus. Tidak harus, boleh ditakdirkan apa? Inla. Yang penting ada makna apa? Syarat. Kalau yang nahi, yaitu la nahi, dipersyaratkan harus bisa ditakdirkan apa? Tempatnya, makna apa? Syarat. Yang makrun bila nafiyah. Yang digantikan dengan la nafiyah, itu inla, manla. Iya, harus begitu. Syarat. Masihatil makna bersamaan dengan itu, maknanya bisa, cocok. Wadhalikana qaulika, demikian itu contoh ucapan antum, la takfur tadkhulil jannah. Jangan kamu kafir, kamu akan masuk ke dalam surga. Maksudnya illa takfur tadkhulil jannah. Kalau kamu tidak kafir, kamu akan masuk surga. Pas kan? Makna dan lafadznya. La tadnu minal asal taslam, minal asadi taslam, sama. Fa innahu law qila fi mawdi'ihima. Sungguhnya kalau dikatakan pada tempat keduanya, illa takfur tadkhulil jannah, sama. Wa illa tadnu minal asadi taslam, sah. Paham kan? Sah. Bisa. Bihilafi la takfur tadkhulin nar. Berbeda kalau antum bilang la takfur tadkhulin nar. Jangan kamu kafir, kamu akan masuk neraka. Jangan kamu kafir, kamu akan masuk neraka. Sampai di situ benar maknanya kan? Tapi coba takdirkan illa. Illa takfur tadkhulin nar. Kalau kamu tidak kafir, kamu masuk neraka. Anda paham ini? Cocok enggak? Kan enggak cocok, maka dia enggak boleh. Maka dia enggak boleh. Ini beda tempatnya. Beda. Makanya perlu bilang bifilah. Wala tadunu minal asal yakulka. Fa innahu mumtani. Kalau di sini enggak boleh. Fa innahu la yasihu ayyuqal. Karena tidak sah untuk dikatakan illa takfur tadkhulin nar. Enggak bisa. Wa illa tadunu minal asal yakuluk. Enggak bisa. Paham kan? Walihada ajma'ati sab'a ala raf'i fi qouli ta'ala. Oleh karena itu sepakat qira'ah sab'a untuk rafa pada firman Allah Ta'ala, wala tamnun tastakfiru. Dia baca begitu, wala tamnun tastakfiru. Kenapa? Li'annahu la yasihu ayyuqal. Karena tidak sah untuk dikatakan illa tamnun tastakfir. Tidak sah. Fahada laisa bijawab. Karena ini bukan jawabannya. Tastakfiru itu bukan jawaban dari tamnun. Wa inna ma huwa fi maudi nasbin alal hal. Tiada lain dia adalah berada dalam kedudukan nasab sebagai apa? Hal minad domir fit tamnun. Yang ada hal dari domir yang ada pada apa? Tamnun. Faka'annahu kin. Seakan-akan dikatakan wala tamnun mustakfira. Wa ma'na al-ayah anna Allah Ta'ala naha nabiyahu. Makna ayat itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya an yahaba syai'an, untuk menghibahkan, memberikan sesuatu, wa huwa yatma'u ay yata'awwadu minal mauhubi lahu aktsar minal mauhub. Nabi, Allah melarang nabinya untuk memberi sesuatu, karena tamnun memberi. Jangan kamu memberi. Nabi melarang, Allah melarang nabinya untuk memberi, menghibahkan sesuatu dalam keadaan dia tomak, dia mengharapkan untuk tergantikan dari apa yang dia beri itu lebih dari apa yang dia berikan. Paham kan? Tidak boleh, itu dilarang. Orang bersedekah supaya banyak rezekinya. Tidak boleh bersedekah saja karena Allah. Pasti Allah berbanyak rezekinya, karena itu kan janji. Nah, itu dilarang. Paham kan? Dilarang hal tersebut. Ini makna ayat. Jadi bukan balasannya. Bukan apa? Balasannya, tapi hal. Jangan kamu memberi dalam keadaan kamu ingin mengharapkan lebih banyak dari yang kamu beri. Fa'in kulta, kalau antum bertanya, fama tasna'u bi qira'atil Hasan al-Basri,
Kalau begitu, apa yang kamu lakukan dengan bacaannya Al-Hasan Al-Basri? Tastakfir bil jazm. Al-Hasan Al-Basri baca sukun masalahnya. Apa yang antum perbuat dengan itu? Kan antum bilang tadi tidak boleh. Karena itu tidak cocok sebagai jawaban. Tidak bisa juga digantikan dengan inilah. Tapi datang Al-Hasan Al-Basri, dia baca sukun. Apa antum jawab? Qultu, kata beliau, yahtamilu salasata aujuh. Kemungkinan 3 sisi. Dua salah satunya. Ayakuna badalan min tamnun. Dia badal dari tamnun. Nah, kan badal. Wala tamnun. Kan majzum kan? Tastakbir, badal dari apa? Tamnun. Antum paham ini? Berarti dia bukan jazm karena tolak. Tapi karena apa? Badal majzum. Satu jawabannya. Karena fil la tastakbir. Seakan-akan dia katakan la tastakbir. Paham gak ini? Badal. Tahu ini? Selesai. Ai la taroma tu'tihi katsira. Yaitu jangan kamu lihat apa yang kamu beri itu banyak. Itu kemungkinan pertama. Kenapa belum baca sukun? Wasani kemungkinan kedua. Ayakuna qaddarul waqaf alaih likaunihi ra'sa ayah. Dia takdirkan dia berhenti kepadanya, ya namanya orang berhenti masa dhammah. Namanya berhenti pasti dia apa? Sukun. Jadi dia baca sukun karena belum berhenti di situ. Paham kan? Karena dia adalah ujung ayat. Iya kan? Fasakkanahu li ajlil waqaf. Maka beliau sukun karena mau wakaf berhenti. Summa wasalahu biniyatil wakaf. Kemudian dia akan sambung dengan niat apa? Wakaf. Asali kemungkinan ketiga. Ayyakuna sakkanahu litanasubi ru'usil ay. Dia sukun karena supaya cocok dengan ujung ayat. Coba antum baca dari awal ayat itu surat Al-Muddathir. Apa awalnya? Ya ayyuhal muddathir kum fa'andir. Lihat, fa'andir. Kan fil amr memang disukun. Kan fil amr kan memang disukun. Terus wa rabbuka wa rabbuka fakabbir. Ini apa? Fil amr memang disukun. Terus wa thiyabaka fatahhir. Kenapa disukun? Fil amr tiba-tiba ada di sini fi'il mudhari supaya cocok dengan ujung ayat. Semuanya disukun sebelumnya, akhirnya belum apa? Sukun. Ini 3 kemungkinan. Yang pertama dia sukun karena badal. Yang kedua dia sukun karena apa? Karena wakaf, karena berhenti. Yang ketiga supaya semua sama dengan ujung ayat sebelumnya. Wahya fa'andir fakabbir fatahhir fahjud. Semua sebelumnya itu disukun. Makanya belum apa? Sukun. Ini alat penjazm yang satu fil baru yang pertama. Cukup dulu itu? Cukup dulu, alhamdulillah. Baru pertama itu ya, masih ada lam, lamma, alam, alamma. Insyaallah besok kita lanjut.